Nah, jadi apa ujiannya di situ? Tidak ada ujian di dalamnya. Nah, demikian pula ketika diperintahkan untuk beriman kepada Al-Masih. Nah, ketika orang-orang atau umat menyaksikan bahwa Al-Masih itu memang secara nyata turun dari langit berpegangan kepada malaikat, maka tidak ada keraguan-raguan di situ. Karena apa? Karena umat menyaksikan secara nyata bahwa Al-Masih itu memang turun, maka dengan serta-merta mereka akan beriman. Nah, keimanan yang seperti itu adalah keimanan yang tidak ada nilainya. Karena apa? Karena perintah untuk beriman selalunya kepada sesuatu yang di dalamnya mengandung unsur ketersembunyian, mengandung unsur yang masih ragu-ragu, seperti berimanlah kepada Allah. Menghilangkan keraguan-raguan tadi, berhasil melewati itu, kemudian dia mengimani Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah ada nilai keimanan. Jadi ada satu ketersembunyian dan disitulah nilai dari suatu keimanan. Jadi di situ ada nilai perjuangannya. सुनया नी सयो मैं दियाया जहान विच सुनया नी सयो. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, hari ini adalah tanggal 23 Maret. Tanggal 23 Maret di dalam Jemaat Ahmadiyah adalah tanggal yang sangat penting dan sangat bersejarah. Karena pada tanggal 23 Maret tahun 1889 terjadi suatu peristiwa penting, yaitu Baiat pertama yang menjadi tonggak berdirinya Jemaat Ahmadiyah. Pada saat itu, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menerima baiat dari 40 orang pertama sahabat beliau yang baiat pada momen baiat pertama. Dan di dalam jemaat, tanggal 23 Maret diperingati sebagai Hari Masih Maud. Penting untuk kita ketahui bahwa ketika kita memperingati tanggal 23 Maret sebagai Hari Masih Maud, sebenarnya kita bukan sedang memperingati hari kelahiran Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, melainkan kita sedang memperingati peristiwa penting, yaitu baiat pertama itu tadi. Jika kita berbicara terkait dengan peristiwa penting baiat pertama pada tahun 1889, kita perlu juga mengetahui secara kronologis peristiwa awal semenjak Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau adalah makmur minallah. Kita sedikit tarik sejarah ke belakang. Pada awal tahun 1882, Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam ketika beliau sedang berada di Masjid Aqsa, beliau melihat sebuah kasyaf. Berkenaan dengan kasyaf tersebut, Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menulis, "Ek baag lagaya ja raha hai aur main uska mali muqarrar hua hu." Jadi ada satu kebun yang sedang ditanami dan aku ditetapkan sebagai penjaganya. Sejatinya kasyaf ini merupakan kabar gembira yang mengindikasikan bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala sebagai penjaga kebun. Kebunnya siapa? Kebunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam. Beberapa waktu berselang setelah kasyaf tersebut, ketika Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam sedang menulis catatan kaki buku Barahine Ahmadiyah jilid 3, beliau melihat suatu kasyaf lain, di mana di dalam kasyaf tersebut terjadi ziarat atau perjumpaan rohani dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suasana yang begitu haru. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menyampaikan bahwa wujud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau lihat di dalam kasyaf itu begitu terang benderang ibarat bulan purnama. Kemudian, setelah peristiwa ziarat atau perjumpaan rohani di dalam kasyaf tersebut, semakin dibukakan pintu ilham dan wahyu kepada Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, dan pada bulan Maret tahun 1882, Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam mendapatkan wahyu atau ilham pertama berkaitan dengan pengutusan beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ilham tersebut dijelaskan bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam adalah makmur minallah atau utusan Allah. Ilham ini cukup panjang, terdiri dari 70 kalimat kurang lebih. Salah satu kalimatnya yang menjelaskan bahwa beliau diutus sebagai makmur minallah atau utusan Allah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Qul inni umirtu
wa ana awwalul mu'minin. Katakanlah bahwa aku telah diutus dan aku adalah yang paling pertama beriman. Jadi inilah ilham yang berisi petunjuk dari Allah Ta'ala bahwa Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusannya. Berkenaan dengan ilham tersebut, Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam memahami bahwa melalui ilham itu beliau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mujadid pada abad yang ke-14. Oleh karena itu ketika beliau menjelaskan berkenaan dengan masa-masa itu, pada salah satu buku beliau yaitu Kitabul Bariyah, bagian catatan kaki di halaman 168 beliau menulis, Jab terahwe sadi ka akhir huwa, और 14वीं शादी का ज़ुहूर होने लगा तो खुदा ताला ने इल्हाम के ज़रिया से मुझे खबर दी कि तू इस शादी का मुजद्दिद है. Jadi ketika abad 13 berakhir dan abad ke-14 mulai tampak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepadaku melalui ilham bahwa engkau adalah mujaddid abad ini. Namun pada masa-masa itu, Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam belum mendakwakan diri secara terbuka kepada dunia bahwa beliau adalah mujaddid abad ke-14. Beberapa tahun kemudian barulah pada tahun 1885 atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau menjelaskan kepada dunia secara terbuka bahwa beliau adalah mujaddid abad ke-14. Nah, kemudian oleh karena orang-orang pada saat itu menyatakan bahwa mujaddid abad ke-14 itu kedudukannya bukan hanya mujaddid biasa saja. Dan di dalam literatur Islam sampai abad ke-13 terdapat juga keterangan-keterangan bahwa abad ke-13 adalah abad kemunculan Imam Mahdi. Maka Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam diminta oleh para sahabat beliau untuk mengambil baiat. Namun Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam karena belum mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau saat itu belum mengambil baiat dari sahabat-sahabat beliau. Barulah kalau kita lihat di dalam sejarah, pada 1 Desember tahun 1888, Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam menerbitkan sebuah selebaran yang berjudul Haqqani Takrir Bar Waqiah Wafate Bashir. Selebaran tanggal 1 Desember 1888 ini berisi berkenaan dengan penjelasan terkait dengan kewafatan putra beliau yaitu Bashir Awal. Karena beberapa penentang mengajukan berbagai keberatan, oleh karena itu melalui selebaran tersebut beliau memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan itu. Dan pada bagian akhir di selebaran tersebut ada satu judul yaitu tabligh. Di bawah judul tersebut, Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam kemudian menyampaikan bahwa berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau ingin menyampaikan sebuah pesan secara umum untuk manusia pada umumnya dan secara khusus untuk kaum muslimin, bahwa barang siapa di antara mereka yang mencari kebenaran dan di dalam hatinya memiliki keimanan yang sejati, maka hendaklah berbaiat kepada Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Jadi jika kita berbicara terkait dengan peristiwa baiat, maka seruan atau himbauan untuk baiat pertama kali disampaikan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam melalui selebaran tersebut, yaitu selebaran yang diterbitkan pada 1 Desember 1888. Nah, kemudian 1 bulan lebih setelah diterbitkannya selebaran yang pertama tersebut, Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam pada tanggal 12 Januari tahun 1889 menerbitkan selebaran lain. Di satu sisi saat itu sedang proses kelahiran Hazrat Khalifatul Masih As-Sani radhiyallahu taala anhu. Di satu sisi Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam beliau menulis dan menerbitkan selebaran tersebut. Di dalam selebaran tersebut Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam mencantumkan 10 syarat baiat yang saat ini kita kenal. Jadi pada selebaran yang pertama 10 syarat baiat itu belum dicantumkan, dan karena itu belum dicantumkan maka 12 Januari 1889 beliau menerbitkan selebaran dengan judul Takmile Tabligh atau penyempurna tabligh. Di dalamnya beliau mencantumkan 10 syarat baiat yang saat ini kita ketahui. Nah, kemudian peristiwa apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu jika kita membaca di dalam buku Tarikh Ahmadiyat karya Maulana Dos Muhammad Sahib, kita melihat bahwa setelah selebaran tersebut, Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bertolak dari Kadian menuju ke Ludhiana.
beliau tinggal untuk beberapa lama di Ludhiana. Di sana beliau tinggal di rumah salah seorang sahabat beliau, yaitu Hadrat Sufi Ahmad Jan Sahib. Ketika beliau berada di Ludhiana, pada tanggal 4 Maret tahun 1889, beliau kembali menerbitkan satu selebaran lain yang terkait dengan baiat dengan judul Guzaris Zaruri Bakhidmat Un Tamam Sahibong ke Jo Baiat Karne ke liye Musta'id hai. Yani permohonan penting untuk semua orang yang bersedia atau siap untuk berbaiat. Di dalam selebaran tersebut, Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam menyampaikan bahwa beliau akan menetap atau tinggal di Ludhiana hingga tanggal 25 Maret. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin baiat maka hendaklah datang ke Ludhiana setelah tanggal 20 Maret. Atas selebaran ini, maka orang-orang saleh dari berbagai tempat, dari Kos, dari Jalandhar, dari Gurdaspur, dan dari tempat-tempat yang lain, pada akhirnya datang ke Ludhiana untuk berbaiat kepada Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Dan terjadilah peristiwa yang sangat penting, yang sangat bersejarah pada tanggal 23 Maret tahun 1889, yaitu peristiwa baiat pertama. Peristiwa baiat pertama ini dilakukan atau dilaksanakan di rumah salah seorang sahabat Hadrat Masih Maud, yaitu Hadrat Sufi Ahmad Jan Sahib. Jadi peristiwa ketika baiat, Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, beliau duduk di suatu ruangan atau suatu kamar di rumah Hadrat Sufi Ahmad Jan Sahib. Kemudian beliau menetapkan seseorang di pintu, yaitu Syekh Hamid Ali Sahib, yang bertugas untuk memanggil nama yang dipanggil oleh Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam untuk masuk ke dalam ruangan dan melaksanakan baiat. Maka Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam memanggil nama pertama, yaitu nama Maulana Hakim Nuruddin Sahib radhiyallahu taala anhu, yang di kemudian hari beliau menjadi Khalifatul Masih awal. Beliau adalah orang pertama yang berbaiat kepada Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, dan kalau kita membaca di dalam buku Tarikh Ahmadiyat, peristiwa baiat yang paling pertama sekali, orang pertama yaitu Hadrat Khalifatul Masih awal, saat itu baiat cukup lama kepada Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah beliau selesai, Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam memanggil nama yang kedua, kemudian nama yang ketiga, dan seterusnya. Nah, ruangan atau rumah tempat terjadinya peristiwa baiat pertama saat ini kita kenal sebagai Darul Baiat. Satu hal penting yang barangkali perlu untuk kita ketahui adalah sejak kapan tanggal 23 Maret diperingati sebagai Hari Masih Maud alaihi salatu wassalam. Informasi berkenaan dengan ini kita bisa dapatkan dari surat kabar Al-Fazl edisi 4 Maret tahun 1958. Pada halaman yang pertama terdapat sebuah pengumuman penting. Saya akan coba menyampaikan dari Al-Fazl. Jadi di halaman pertama terdapat satu kolom yang judulnya Zaruri I'lan, artinya pengumuman penting. Imsal Yaume Masih Maud Tis March Ko Hoga. Pada tahun ini akan ada Hari Masih Maud pada tanggal 30 Maret. Di dalam pengumuman ini disebutkan bahwa peristiwa baiat yang pertama itu terbukti di dalam sejarah Ahmadiyah terjadi pada tanggal 23 Maret tahun 1889. Nah, kemudian di sini disebutkan juga terkait dengan pentingnya melaksanakan peringatan pada tanggal atau untuk memperingati peristiwa baiat pertama ini. Nah, salah satu tujuannya pun disebutkan di sini. Saya coba sampaikan dari Al-Fazl. Is Mubarak Moka Ki Yad Me, untuk mengenang momen yang bersejarah ini, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ke nishanat to mujizat niz आपके ihsanat और तालीमात के तज़किरा के लिए तक़रीब मनाना मुनासिब है. Jadi dipandang perlu atau penting untuk melaksanakan acara yang bertujuan untuk mengingat. Mengingat apa? Di sini disebutkan ada 4 hal.
Yang pertama adalah tanda-tanda Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, kemudian mukjizat-mukjizat beliau. Selain itu juga untuk mengingat atau untuk mengenang kebaikan-kebaikan beliau, dan yang terakhir di sini disebutkan taklimat atau ajaran-ajaran beliau. Nah, kemudian di dalam pengumuman ini selanjutnya ditulis Isbarahme Hazrat Amirul Mukminin Ayyadahullahu Ta'ala se istiswab kiya gaya. Terkait dengan hal ini diminta arahan atau petunjuk dari Hazrat Amirul Mukminin Ayyadahullahu Ta'ala binasril aziz, yang saat itu adalah Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian di sini disebutkan toh huzurne uski ijazat farmai. Maka huzur memberikan izinnya. Kemudian di sini disebutkan jamaatong ke umara sadar sahiban or ohdedaran ko cahye, hendaklah para amir jemaat, para sadar dan para pengurus isdin ki ehmiyat ke pesen nazar ustakrib ko amali jamah pehnai. Hendaklah melaksanakan acara ini dengan memperhatikan pentingnya hari ini atau hari tersebut. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan informasi bahwa pelaksanaan pertama peringatan Yaume Masih Maud itu dilaksanakan pada tahun 1958 dan saat itu dilaksanakan di Rabwah pada tanggal 30 Maret 1958. Nah, kemudian berkenaan dengan peringatan Hari Masih Maud alaihissalatu wassalam, Hazrat Khalifah Ewak, Hazrat Mirza Masrur Ahmad Ayyadahullahu Ta'ala binasril aziz memberikan sebuah nasihat, sebuah amanat yang sangat penting untuk kita perhatikan tatkala kita memperingati Hari Masih Maud. Huzur menyampaikan di dalam khutbah Jumat tanggal 23 Maret tahun 2012 sebagai berikut. Maka setiap tahun apabila tiba tanggal 23 Maret, maka semua orang Ahmadi jangan gembira hanya dengan melaksanakan peringatan Yaume Masih Maud pada hari ini, atau hanya mengucapkan Alhamdulillah kita sudah menggabungkan diri dengan jemaat ini, atau berkata bahwa kita telah mengenal pendakwaan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam pada posisi permulaan di dalam sejarah jemaat. Tidak cukup hanya dengan pernyataan lisan seperti itu. Atau kita telah berbangga hati telah menyelenggarakan pertemuan. Tidak cukup dengan semua kebanggaan itu. Melainkan ada yang lebih penting dari itu. yakni kita harus mengevaluasi diri kita harus bertanya kepada diri kita, apa yang telah kita lakukan berkenaan dengan kewajiban-kewajiban baiat. Hari ini adalah hari untuk melakukan koreksi dan peninjauan kembali terhadap diri kita masing-masing. Hari untuk memeriksa bagaimana penyempurnaan hak-hak baiat kita. Dan hari untuk merenungkan butir-butir syarat baiat juga. Hari untuk mengadakan penyegaran dan pembaharuan terhadap janji-janji kita juga. Hari bertekad untuk berusaha mengamalkan syarat-syarat baiat itu. Jadi ini adalah amanat dan nasihat dari khalifah kita yang tercinta, bahwa ketika kita memperingati hari Masih Maud alaihissalatu wassalam setiap tanggal 23 Maret, kita tidak hanya berhenti sekedar memperingati, tetapi ada hal-hal yang patut direnungkan, patut dipikirkan dan diresapi oleh diri kita, sebagaimana disampaikan oleh khalifah kita yang tercinta di dalam khutbah beliau tanggal 23 Maret tahun 2012 yang tadi telah saya bacakan. Terlebih dahulu kita bisa mendapatkan sebuah penjelasan di dalam hadis, terdapat di dalam Sunan Ibnu Majah, Kitabul Fitan, nomor hadis 4039. Ada redaksi hadis yaitu Lal Mahdiyu ila Isa. Artinya, tidak ada Mahdi melainkan Isa. Dari hadis ini kita mendapatkan keterangan bahwa sosok Al-Mahdi, yaitu sosok Imam Mahdi, dan sosok Isa, yaitu sosok Masih Maud atau Al-Masih yang dijanjikan, itu satu sosoknya, bukan dua. Karena apa? Karena redaksi hadis tadi memberikan penekanan bahwa tidak ada Mahdi melainkan Isa. Jadi Mahdi itu adalah Isa juga. Jadi antara Imam Mahdi dan Masih Maud atau Masih yang dijanjikan sosoknya adalah satu. Nah, Rasulullah SAW telah menyampaikan berbagai tanda di dalam hadis-hadis berkenaan dengan baik itu Imam Mahdi ataupun tentang Al-Masih yang dijanjikan. Salah satu tanda yang sangat kuat
yang memberikan pembuktian secara tegas berkenaan dengan kebenaran Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalatu wassalam sebagai Al-Masih dan Al-Mahdi yang dijanjikan, kita bisa dapati di dalam kitab hadis Sunan Daruqutni, kitab Sholatul Kusufi wal Khusuf, hadis nomor 10. Di sana terdapat satu hadis yang menerangkan tentang peristiwa gerhana bulan dan gerhana matahari pada bulan Ramadan. Jadi redaksi hadisnya adalah inna limahdiyina ayataini lam takuna mundhu khalqis samawati wal ard tankasiful qamaru li awwali lailatin min Ramadan wa tankasifus syamsu fin nisfi minhu wa lam takuna mundhu khalaqallahu samawati wal ard. Artinya adalah untuk Mahdi kita ada 2 tanda yang belum pernah terjadi semenjak penciptaan langit dan bumi, yaitu akan terjadi gerhana bulan pada malam pertama di bulan Ramadan dan akan terjadi gerhana matahari pada pertengahannya, dan kedua tanda ini belum pernah terjadi semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dan tanda ini sudah tergenapi pada tahun 1894. Salah satu tanda lain yang dijelaskan di dalam hadis berkenaan dengan Al-Masih yang dijanjikan adalah terdapat keterangan bahwa Al-Masih yang dijanjikan akan turun dari atas dari langit dengan berpegangan kepada pundak 2 malaikat. Nah, ini adalah salah satu jenis tanda yang kita tidak bisa memahaminya secara harfiah atau secara letterlek. Karena apa? Karena kemudian jika Al-Masih turun dengan berpegangan pada pundak malaikat, kemudian semua orang menyaksikan turunnya dari langit secara perlahan-lahan, kemudian turun ke bawah, mereka akan menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa oh memang benar bahwa Al-Masih itu turun dan berpegangan kepada pundak malaikat. Nah, ketika diperintahkan kepada umat untuk beriman kepada Al-Masih, maka dengan serta-merta mereka akan beriman. Nah, sementara di dalam Al-Quran atau di dalam hal-hal lain di dalam Islam, perintah beriman selalunya adalah untuk beriman kepada sesuatu yang di dalamnya mengandung suatu ketersembunyian, tidak terbuka secara nyata seperti itu. Apa hikmahnya? Perintah beriman kepada sesuatu yang di dalamnya masih terdapat suatu keraguan atau ketersembunyian, itu akan memberikan hikmah, yaitu orang yang diperintah untuk beriman, dia dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dapat melewati hal yang tersembunyi, hal yang masih ragu-ragu tadi, lalu mengabaikan hal itu dan yakin, lalu kemudian dia beriman. Disitulah nilainya. Jadi di situ ada nilai perjuangannya. Contoh misalkan, tidak pernah ada perintah di dalam Al-Quran berimanlah kepada matahari, percayalah bahwa matahari itu ada. Nah, orang secara kasat mata bisa melihat bahwa matahari itu memang ada. Nah, jadi apa ujiannya di situ? Tidak ada ujian di dalamnya. Nah, demikian pula ketika diperintahkan untuk beriman kepada Al-Masih. Nah, ketika orang-orang atau umat menyaksikan bahwa Al-Masih itu memang secara nyata turun dari langit berpegangan kepada malaikat, maka tidak ada keraguan-raguan di situ. Karena apa? Karena umat menyaksikan secara nyata bahwa Al-Masih itu memang turun, maka dengan serta-merta mereka akan beriman. Nah, keimanan yang seperti itu adalah keimanan yang tidak ada nilainya. Karena apa? Karena perintah untuk beriman selalunya kepada sesuatu yang di dalamnya mengandung unsur ketersembunyian, mengandung unsur yang masih ragu-ragu, seperti berimanlah kepada Allah. Orang tidak bisa menyaksikan secara kasat mata langsung bahwa Allah itu ada di depannya, mewujud, terlihat, inilah Allah. Tidak, Allah itu tidak tampak oleh mata. Tetapi orang tersebut ketika dia mengikuti perintah untuk beriman lalu beriman, lalu kemudian percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan keraguan-raguan tadi, berhasil melewati itu, kemudian dia mengimani Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah ada nilai keimanan. Berimanlah kepada akhirat. Kita tidak tahu bahwa akhirat itu seperti apa karena tidak pernah ada yang langsung merasakan lalu kembali lagi gitu dari akhirat, tidak. Jadi ada satu ketersembunyian dan disitulah nilai dari suatu keimanan. Nah, keimanan itu tidak akan diperintahkan untuk sesuatu yang jelas. Nah, maka tanda seperti tadi, yaitu Al-Masih akan turun berpegangan kepada pundak 2 malaikat itu tanda yang tidak bisa difahami secara harfiah atau letterlock seperti itu. Tetapi harus ditafsirkan, ada penjelasannya.
Nah, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu di dalam kitab Anwarul Ulum jilid yang pertama, beliau menjelaskan bahwa maksud dari tanda tersebut adalah Al-Masih yang dijanjikan ketika datang nanti akan mendapatkan sokongan atau dukungan dari dua sisi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian itu menjadi hujahnya. Sisi yang pertama adalah dari sisi keilmuan yang bersifat akli dan nakli. Dari sisi akal, dari sisi logika itu pun menunjang, dari sisi nakal, dari sisi teks juga itu menunjang. Kemudian sisi yang lain adalah akan disertai dengan tanda-tanda yang dalam tanda-tanda itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang tidak bisa turut campur di dalamnya. Jadi maksud dari tanda tersebut adalah demikian yang dijelaskan oleh Hazrat Khalifatul Masih As-Sani radhiyallahu taala anhu di dalam Anwarul Ulum. Nah, jadi pemirsa MTA dimanapun Anda berada, kita bisa melihat dan menyaksikan bahwa apa yang dinarasikan di dalam hadis terkait dengan tanda kemunculan Imam Mahdi ini telah tergenapi dan menjadi bukti nyata akan kebenaran pendakwaan Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam sebagai Al-Masih dan Al-Mahdi yang dijanjikan.